Assalamualaikum sahabat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga hidup sahabat selalu dilimpahi berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kepulangan yang dinanti justru membawa rahasia besar yang bisa menghancurkan segalanya? Seorang wanita pulang setelah merantau bertahun-tahun, namun ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa disembunyikan. Sebuah kesalahan di negeri orang kini menjadi bayangan gelap yang mengikutinya. Akankah keluarganya menerima? Ataukah ini akhir dari rumah tangganya? Saksikan kisah selengkapnya, dan siapkan hati untuk cerita penuh air mata ini. Hujan rintik-rintik membasahi tanah Klaten saat Rina berdiri di depan rumahnya, menatap suami dan anaknya yang masih balita. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Ini bukan pertama kalinya ia berangkat bekerja ke luar negeri, tapi kali ini hatinya terasa lebih berat. Budi, suaminya, menggenggam erat tangannya, seolah ingin menahan kepergiannya. Hati-hati di sana, Rin. Jangan lupa kabari aku setiap ada waktu. Suara Budi bergetar, menyimpan harapan dan ketakutan yang tak diungkapkannya. Pesawat yang membawanya menuju Arab Saudi melesat di angkasa, meninggalkan tanah kelahirannya. Di kursinya, Rina menggenggam ponselnya erat, membaca ulang pesan terakhir dari Budi, "Aku dan anak kita akan menunggumu pulang. Jangan lupakan kami." Dadanya terasa sesak. Ia tahu betapa besar pengorbanan yang harus ia lakukan demi keluarga. 14 jam perjalanan terasa begitu panjang, seakan memberi ruang bagi pikirannya untuk terus dipenuhi kecemasan. Setibanya di Riyadh, Rina dijemput oleh seorang pria tinggi berkulit gelap dengan sorot mata tajam. Ana Faris. Pria itu memperkenalkan dirinya dalam bahasa Arab yang kaku. "Saya supir." Rina hanya mengangguk pelan. Ia sudah sering mendengar cerita dari teman-temannya tentang bagaimana banyak majikan di negeri ini memperlakukan para pekerja dengan kasar. Namun, dari tatapan Faris, ia tidak menemukan kesan kejam atau dingin, melainkan sesuatu yang lebih lembut, sesuatu yang tak seharusnya ia pedulikan. Hari-hari pertama di rumah majikannya berjalan berat. Nyonya rumah adalah wanita yang keras, nyaris tanpa belas kasih, sementara tuan rumah lebih banyak diam dan sibuk dengan pekerjaannya. Rina bekerja dari pagi hingga larut malam, membersihkan rumah, memasak, mengurus anak majikannya yang masih kecil. Setiap hari adalah perjuangan melawan lelah dan rindu yang terus menggerogoti hatinya. Hanya satu hal yang sedikit memberinya ruang bernapas, kehadiran Faris yang selalu membantunya diam-diam. Faris sering menunggu di luar dapur, menawarkan secangkir teh atau membantunya membawa barang belanjaan yang berat. "Kamu harus jaga kesehatan," katanya suatu malam ketika melihat Rina hampir jatuh pingsan karena kelelahan. Rina hanya mengangguk, mencoba mengabaikan getaran aneh dalam hatinya setiap kali pria itu berbicara padanya. Ia tahu batasannya. Ia tahu siapa dirinya dan siapa Faris dalam hidupnya. Tapi ada sesuatu tentang pria itu, tentang cara ia menatapnya dengan lembut, tentang perhatiannya yang tak pernah ia dapatkan dari suaminya yang jauh di Indonesia. Malam-malam terasa semakin panjang. Setiap kali ia selesai bekerja dan berbaring di kamarnya yang sempit, pikirannya justru melayang pada sesuatu yang tak seharusnya ia pikirkan. Nama Faris muncul di benaknya, bersamaan dengan rasa bersalah yang semakin besar. Ia teringat Budi, suaminya yang mungkin sedang menidurkan anak mereka sambil menunggu kabar darinya. "Aku tidak boleh seperti ini," batinnya berulang kali mengingatkan. Tapi, semakin ia berusaha menepisnya,
Semakin besar keinginan untuk tenggelam dalam perasaan yang mulai tumbuh di luar kendalinya. Suatu malam, badai pasir melanda Riyadh, membuat udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Rina selesai mencuci piring dan hendak menuju kamarnya ketika ia mendengar suara ketukan di pintu belakang. Saat membukanya, ia mendapati Faris berdiri di sana, membawa sebuah jaket tebal. "Untukmu," katanya singkat. Rina menatapnya ragu, tapi akhirnya menerima jaket itu dengan tangan gemetar. Ketika jari mereka bersentuhan, ada sesuatu yang seolah meledak di dalam dadanya. "Terima kasih," suaranya hampir seperti bisikan, berusaha menenangkan debaran yang tiba-tiba terasa begitu nyata. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Di luar, badai terus mengamuk, namun di dalam dadanya, badai yang lebih besar tengah berkecamuk. Ia tahu, ada batas yang seharusnya tidak boleh ia lewati. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang begitu kuat menariknya menuju kehancuran yang manis. Badai pasir akhirnya reda menjelang pagi, tapi badai dalam hati Rina masih berkecamuk. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, meremas jaket yang diberikan Faris semalam. Bau parfum khas pria itu masih melekat di kainnya, membuat Rina memejamkan mata sejenak. "Aku harus berhenti memikirkan ini." Namun, semakin ia menepis perasaan itu, semakin kuat bayangan Faris dalam benaknya. Hari-hari berlalu, dan Rina berusaha menghindari Faris sebisa mungkin. Ia takut perasaannya semakin dalam, takut kalau ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tapi hidup seakan mempermainkannya. Setiap hari, ia tetap harus berinteraksi dengan pria itu, mengantar barang belanjaan, menunggu di dalam mobil saat mengantar majikan ke suatu tempat, atau sekadar bertukar pandang di lorong rumah. Tatapan Faris semakin lama semakin sulit diartikan. Ada sesuatu di matanya yang membuat Rina merasa seakan ia sudah melakukan dosa sebelum dosa itu benar-benar terjadi. Suatu sore, Rina sedang menjemur pakaian di halaman belakang saat Faris tiba-tiba muncul dari balik tembok. "Kamu kenapa selalu menghindar?" tanyanya dengan suara tenang. Rina terkejut, tak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. "Aku tidak menghindar," jawabnya cepat, tapi suaranya terdengar goyah. Faris menyandarkan tubuhnya ke tembok, menatap Rina dengan penuh selidik. "Matamu tidak bisa berbohong, Rina. Aku melihat sesuatu di sana. Sama seperti yang aku rasakan." Jantung Rina berdegup kencang. "Aku sudah menikah," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Faris tersenyum tipis, seolah sudah menduga jawaban itu. "Aku tahu. Dan aku tidak meminta apapun darimu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku peduli." Rina menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba menggenang di pelupuk matanya. Kalimat sederhana itu, yang seharusnya tidak berarti apa-apa, justru terasa begitu menusuk. Berapa lama sudah ia tidak mendengar kata-kata semacam itu? Berapa lama ia tidak merasa dianggap istimewa? Ia menunduk, berharap pria itu tidak melihat kelemahannya. Malam itu, Rina kembali gelisah. Suara pesan masuk di ponselnya membuat dadanya berdebar kencang. Dengan ragu, ia membuka pesan itu. Dari Faris. "Kalau kamu butuh teman bicara, aku ada di halaman belakang." Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia menatap layar ponselnya lama, berusaha menahan godaan untuk membalas. Tapi tubuhnya seolah bergerak sendiri. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu kamarnya, berjalan perlahan menuju halaman belakang. Malam itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu temaram dari dalam rumah. Di sana, Faris berdiri, menunggunya. "Kenapa kamu memanggilku ke sini?"
Rina bertanya, suaranya bergetar. Faris mendekat, cukup dekat hingga Rina bisa merasakan hangat tubuhnya. Karena aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini, bahwa kamu tidak sendirian. Air mata yang selama ini Rina tahan akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menyembunyikan kelemahannya. Tapi Faris menarik tangannya perlahan, menatapnya dalam. Tidak apa-apa kalau kamu lelah. Aku mengerti. Dan malam itu, di bawah langit Riyadh yang sunyi, batas yang selama ini Rina jaga perlahan mulai runtuh. Sejak malam itu, semuanya berubah. Rina tahu ia telah melewati batas yang seharusnya tidak ia sentuh. Ia telah membuka celah yang seharusnya tetap tertutup rapat. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat daya tarik yang mengikatnya dengan Faris. Tatapan pria itu, suaranya, bahkan kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat hatinya bergetar. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap kali mereka bertemu di lorong rumah atau saat Faris mengemudikan mobil majikannya, ada ketegangan di antara mereka yang tidak terucapkan. Rina merasa terjebak dalam pusaran yang semakin dalam. Ia ingin berhenti, ingin kembali menjadi istri yang setia, tapi hatinya seakan berkhianat pada logikanya sendiri. Hingga suatu malam, saat majikannya sedang bepergian dan rumah terasa begitu sepi, segalanya benar-benar berubah. Rina sedang mencuci piring di dapur ketika suara langkah kaki terdengar mendekat. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar saat menaruh piring terakhir ke rak. Rina, suara itu lembut, hampir seperti bisikan. Ia menutup matanya, berusaha mengabaikan getaran aneh yang merambat di seluruh tubuhnya. Kamu tidak seharusnya ada di sini, katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tahu, jawab Faris, kini sudah berdiri tepat di belakangnya. Tapi aku tidak bisa menghindar. Rina berbalik, dan saat itu juga, segalanya runtuh. Tatapan mereka bertemu dalam kesunyian yang begitu menyesakkan. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Dan sebelum ia sempat berpikir, Faris sudah menariknya ke dalam pelukan. Rina tidak melawan. Ia tahu ia seharusnya mendorong pria itu pergi, tapi sebaliknya, ia justru membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan yang selama ini begitu ia rindukan. Faris mencium keningnya, menyatukan segala keinginan yang selama ini mereka pendam. Malam itu, Rina kehilangan seluruh pertahanan yang ia bangun. Ia menyerahkan dirinya pada sesuatu yang ia tahu adalah kesalahan besar. Tapi di saat yang sama, ia juga merasakan kebahagiaan yang aneh, sebuah kebebasan yang begitu asing namun menggoda. Saat fajar menyingsing, Rina duduk di tepi tempat tidurnya, menatap bayangannya sendiri di cermin. Matanya sembab, rambutnya berantakan, dan dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang begitu menyesakkan. Ia telah mengkhianati Budi. Ia telah mengkhianati keluarganya. Faris masih terlelap di sudut ranjang, napasnya teratur. Rina menatapnya lama, seolah ingin mengukir wajah pria itu dalam ingatannya. Sebuah bagian dari dirinya ingin tetap berada di sisinya, tapi ia tahu, tidak ada masa depan untuk mereka. Ini hanya kesalahan yang pada akhirnya harus ia bayar dengan mahal. Saat Faris akhirnya terbangun dan menatapnya dengan senyum hangat, Rina justru merasa hatinya semakin remuk. Aku harus pergi, katanya dengan suara. Faris mendekatinya, mencoba menyentuh pipinya, tapi Rina mundur. Jangan, bisiknya. Jangan buat ini semakin sulit. Faris menghela napas berat, lalu mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa,
tapi dari sorot matanya, Rina tahu pria itu tidak akan melepaskannya begitu saja. Malam itu menjadi awal dari segalanya. Dosa yang seharusnya hanya terjadi sekali, berubah menjadi ketergantungan yang sulit dihentikan. Dan tanpa ia sadari, di dalam dirinya, sesuatu telah mulai tumbuh, sebuah rahasia yang akan mengubah seluruh hidupnya. Rina mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Awalnya, ia hanya merasa mudah lelah dan sering pusing, tetapi semakin hari, rasa mual di pagi hari mulai datang tanpa bisa ia kendalikan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kelelahan akibat pekerjaan yang berat, tapi dalam hati kecilnya, ia tahu kebenaran yang berusaha ia abaikan. Sesuatu sedang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Suatu pagi, ketika sedang membersihkan kamar majikannya, rasa pusing itu kembali datang dengan begitu kuat. Kakinya lemas, pandangannya berputar, dan sebelum ia sempat meraih pegangan kursi, tubuhnya ambruk ke lantai. Saat ia sadar, wajah cemas Faris sudah berada di atasnya, mengguncang bahunya dengan panik. "Kamu baik-baik saja?" tanya Faris dengan suara penuh kekhawatiran. Rina mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih terasa begitu lemah. Ia hanya bisa menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena rasa sakit, tetapi karena ketakutan yang kini mulai menyelimutinya. Faris menatapnya dalam, seolah mencoba membaca sesuatu dari sorot matanya. "Rina, ada yang ingin kamu katakan padaku?" tanyanya hati-hati. Butuh beberapa saat bagi Rina untuk mengumpulkan keberanian. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Aku rasa, aku hamil." Wajah Faris seketika berubah. Matanya membelalak, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia menatap Rina seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa kamu yakin?" Rina mengangguk lemah. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku terlambat, dan aku merasa berbeda. Aku tahu ini bukan sakit biasa." Keheningan menggantung di antara mereka. Faris mengusap wajahnya, menarik napas panjang, seakan mencoba memproses kenyataan yang baru saja menghantam mereka. Sementara Rina hanya bisa menunduk, dadanya sesak oleh ketakutan yang semakin besar. Bagaimana mungkin ia bisa pulang ke Klaten dengan bayi dalam kandungannya? Apa yang akan ia katakan pada Budi? Pada keluarganya? Ia telah membuat kesalahan besar. Dan kini, tak ada jalan untuk kembali. 3 bulan berlalu dengan penuh kegelisahan. Perut Rina semakin membesar, meski ia berusaha keras menyembunyikannya dengan pakaian longgar. Setiap malam, ia terjaga dalam ketakutan, membayangkan bagaimana nasibnya begitu tiba di Klaten. Bagaimana ia bisa menjelaskan kehamilannya kepada Budi? Bagaimana reaksi keluarganya? Dunia yang dulu terasa begitu sederhana kini berubah menjadi labirin tanpa jalan keluar. Faris tidak pernah meninggalkannya. Ia bahkan sempat menawarkan untuk membawa Rina pergi, meninggalkan semuanya, hidup di tempat di mana tidak ada yang mengenal mereka. Tapi Rina tahu itu mustahil. Ia bukan wanita tanpa akar. Di Indonesia, ada anaknya yang menunggu, ada suami yang meski telah ia hianati, tetap mempercayainya sepenuh hati. Ia tidak bisa melarikan diri dari dosa yang telah ia buat. Hari kepulangan akhirnya tiba. Di bandara, Faris menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Jaga dirimu baik-baik," katanya pelan. "Kalau suatu saat kamu butuh aku, kamu tahu kemana mencariku." Rina hanya mengangguk. Ia tidak punya keberanian untuk berkata apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah melangkah pergi, meskipun hatinya terasa berat.
Pesawat yang membawanya pulang melaju di udara, dan sepanjang perjalanan, air matanya tak berhenti mengalir. Saat tiba di Klaten, Rina melihat Budi sudah berdiri di depan bandara dengan senyuman hangat, bersama anak mereka yang berlari kecil menghampirinya. Hatinya mencelos. Ia ingin memeluk mereka, ingin berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi ia tahu, sebentar lagi, semuanya akan hancur. Di rumah, Budi menatapnya dengan penuh kebahagiaan. "Kamu lebih kurusan," katanya sambil menggenggam tangannya. "Tapi, perutmu kok agak besar. Kamu sakit?" Rina tercekat. Ini saatnya. Ia tak bisa lari lagi. Air matanya mengalir, dan dengan suara gemetar, ia akhirnya berkata, "Budi, aku hamil." Kehangatan di wajah suaminya langsung memudar. Ia menatap Rina lama, seolah berharap bahwa ia salah dengar. "Hamil," ulangnya dengan suara lirih. "Tapi, kamu pergi 2 tahun, Rin." Ini. Rina menangis terseduh-seduh, tidak mampu berkata-kata lagi. Budi berdiri terpaku, matanya merah, napasnya berat. Semua kebahagiaan yang sempat menyelimuti wajahnya kini telah lenyap, berganti dengan kepedihan yang tak tergambarkan. Malam itu, rumah mereka bukan lagi tempat yang hangat. Budi tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya duduk diam di ruang tamu, menatap kosong ke depan, seolah masih mencoba memahami pengkhianatan yang baru saja menamparnya. Sementara itu, Rina hanya bisa menangis di sudut kamarnya, menyesali segala yang telah ia lakukan. Ia telah pulang. Tapi rumahnya tidak lagi terasa seperti rumah. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Dosa yang ia buat telah mengejarnya sampai ke tanah kelahirannya, dan kini, ia harus menghadapi konsekuensi yang mungkin lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti neraka bagi Rina. Budi tidak pernah mengamuk atau berteriak, tetapi justru sikap diamnya yang begitu menyakitkan. Ia tidak lagi menatap Rina seperti dulu, tidak lagi menyentuhnya, bahkan berbicara pun hanya sebatas keperluan. Keluarga besar Rina segera mengetahui kabar kehamilannya, dan seketika, ia menjadi aib. Ibunya menangis setiap hari, ayahnya lebih memilih untuk diam dan menghindari pembicaraan tentang dirinya. Sementara itu, tetangga mulai berbisik-bisik di belakangnya, seolah menunggu kapan pernikahannya dengan Budi akan benar-benar hancur. Kehamilan Rina semakin besar, dan semakin nyata pula kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Budi mulai tidur di ruang tamu, menjauh dari kamar mereka. Meski tidak pernah mengusir Rina, kehadirannya kini terasa seperti beban bagi laki-laki itu. Hingga suatu malam, Rina tak tahan lagi. Dengan suara penuh isak, ia berkata, "Budi, aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin tahu, apakah kita masih bisa bertahan?" Budi menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, matanya menunjukkan emosi yang lebih dari sekadar kehampaan. "Aku mencintaimu, Rin," katanya akhirnya. "Aku selalu mencintaimu. Tapi ini terlalu berat." Rina menggigit bibirnya, menahan isakan. "Kamu ingin kita berpisah?" Budi tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jendela, ke langit malam yang begitu kelam. "Aku ingin memaafkan, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Setiap kali aku melihat perutmu, aku teringat apa yang telah terjadi. Aku teringat laki-laki itu." Air mata Rina jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tahu ini sulit. Ia tahu ini menyakitkan.
Tapi mendengar kata-kata itu dari Budi terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Akhirnya, setelah keheningan yang begitu panjang, Budi menarik napas panjang. Kita tidak bisa lanjut seperti ini. Aku akan menceraikanmu setelah bayinya lahir. Dunia Rina seakan runtuh saat mendengar kata-kata itu. Ia ingin berteriak, ingin memohon agar Budi mengubah keputusannya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar. Beberapa bulan kemudian, Rina melahirkan seorang bayi laki-laki. Budi tetap ada di rumah sakit, tetap memastikan bahwa Rina baik-baik saja. Tapi tidak ada kebahagiaan di wajahnya ketika melihat bayi itu. 2 minggu setelah persalinan, perceraian mereka resmi terjadi. Rina meninggalkan rumah yang pernah ia sebut sebagai rumah tangga dengan hati yang hancur. Budi tetap menjadi ayah bagi anak mereka yang pertama, tapi ia menolak untuk memiliki hubungan dengan bayi yang baru lahir. Dan begitulah akhirnya. Sebuah pernikahan yang dulu penuh cinta kini hanya tinggal kenangan. Cinta mereka hancur bukan karena kebencian, tetapi karena luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan.